Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Endang Susrini SPD, dan Bapak, Ibu peserta orientasi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di SD Negeri 03 Jerakah, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Angkatan ke-11. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada orientasi PPPK ini dilaksanakan di Tilok SD Negeri 03 Jerakah, kemudian dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 27 Maret 2023. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hikmatul Hasanah SPD dengan NI PPPK yaitu 1991 0129 20 22 21 2009, jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja di SD Negeri 03 Jerakah. Dasar pelaksanaan orientasi ini berdasarkan surat edaran dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor 892-3/02917 perihal tentang surat edaran penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah PPPK Kabupaten Pemalang Angkatan 1 sampai dengan 29 tahun 2023. Maksud pelaksanaan orientasi ini yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Sedangkan tujuan pelaksanaan orientasi ini adalah agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Selanjutnya, rencana hasil kerja PPPK saya di unit kerja SD Negeri 03 Jerakah dengan jabatan ahli pertama guru kelas, masa kontrak dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Rencana hasil kerja pimpinan di sini yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Berikut rencana hasil kerja tahunan saya dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Tahun 2023 atau tahun pertama, ini rencana hasil kerja tahunannya yaitu yang pertama membuat dan memanfaatkan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, membimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pramuka. Kemudian tahun yang kedua atau tahun 2024 yaitu melakukan literasi
motivasi membaca sebelum pembelajaran dimulai. Tahun ketiga atau tahun 2025 yaitu mengikuti workshop atau diklat atau pelatihan untuk mengembangkan diri. Tahun yang keempat atau tahun 2026 yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan model pembelajaran yang menarik. Dan tahun yang terakhir yaitu tahun 2027 yaitu meningkatkan penguasaan IT dalam pembelajaran. Namun di sini yang akan saya paparkan hanya di tahun 2023. Untuk kegiatan yang pertama yaitu membuat dan memanfaatkan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini berarti saya dan siswa itu membuat alat peraga, kemudian alat peraga tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tahapan kegiatan di sini yang pertama yaitu mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Berarti tujuannya harus dipelajari dulu. Kemudian yang selanjutnya menentukan alat peraga yang akan dibuat sesuai dengan tujuan tadi. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya membuat desain alat peraga. Kemudian membuat alat sesuai rancangan atau desain tadi. Nah, setelah alat peraga tersebut jadi, kemudian memanfaatkan alat peraga tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Untuk evaluasi kegiatan pembelajaran itu harus dilaksanakan ya, karena ini berguna untuk mengetahui hasil belajar siswa apakah meningkat atau tidak. Output atau hasil kegiatan dan tahapan di sini berupa alat peraga dan sebagai referensi alat peraga untuk pembelajaran. Di sini ada gambar siswa yang sedang membuat alat peraga dan ini adalah gambar alat peraga yang sudah jadi. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak di sini meliputi adaptif, yaitu saya melakukan inovasi dalam membuat alat peraga pembelajaran untuk siswa. Yang kedua yaitu kolaborasi, di mana saya dengan siswa bekerja sama membuat alat peraga pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu berorientasi pelayanan, di mana saya melakukan pengamatan pada saat siswa membuat alat peraga. Untuk selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu membimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pramuka. Tahapan kegiatannya meliputi menyusun program kegiatan. Di sini programnya harus disusun dulu. Kemudian melakukan pemberitahuan kepada orang tua. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu dilakukan di luar jam pelajaran, maka harus ada pemberitahuan kepada orang tua tentang kegiatan tersebut. Tahapan selanjutnya di sini yaitu melaksanakan kegiatan kepramukaan, kemudian mengevaluasi dan menilai hasil kegiatan dan mengikutsertakan kegiatan kepramukaan dalam lomba. Nah, pada tahun pelajaran ini di SDN 03 Gajraka itu kegiatan kepramukaannya itu meliputi kegiatan perkemahan dan kegiatan pesta siaga. Output atau hasil kegiatan dan tahapannya di sini itu siswa dapat meraih prestasi dalam kegiatan pramuka. Di sini ada gambar siswa yang sedang memegang piala. Di sini alhamdulillah SDN 03 Gajraka itu tahun ini meraih kejuaraan pada tingkat kuaran, bisa meraih 2 piala. Selanjutnya untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, di sini ada 2. Yang pertama akuntabel, yaitu di mana saya mampu dalam melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu kolaboratif, di mana saya bekerja sama dengan teman sejawat dalam kegiatan membimbing siswa.
Nah, berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Pemalang ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan bekerja sama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Kegiatan orientasi ini juga sangat penting guna meningkatkan kualitas dan mutu ASN PPPK untuk memajukan Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan gambaran kepada PPPK tentang rencana strategis OPD Kabupaten Pemalang. Demikian paparan dari saya. Berdasarkan paparan tadi, ini banyak sekali manfaat untuk kita semua. Di antaranya untuk peserta orientasi itu dapat mengenalkan fungsi dan mengenal dan memahami fungsi dan tugas pokok ASN, kemudian memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah dan menjadi pengetahuan khususnya bagi peserta orientasi. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Mentor. Ya, terima kasih untuk paparannya dari Ibu Hikmatul Hasanah, Sarjana Pendidikan dari SDN 03 Jerapah. Dari tahapan rencana kerja 2023 sampai 2027 itu yang akan saya tanyakan itu di tahun 2023 mengenai pembuatan dan pemanfaatan alat peraga yang bisa meningkatkan prestasi atau mutu pendidikan di SD 3 Jerapah. Yang sudah Bu Hikmatul Hasanah lakukan itu menurut Bu Hikmah apa saja kelebihan dan kekurangan dari alat peraga tersebut? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelemahan dan kelebihan dari alat peraga, yang pertama kelemahan. Kalau kelemahan pembuatan alat peraga biasanya anak membutuhkan waktu yang relatif lama. Terus untuk kelebihannya itu banyak, diantaranya bisa memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian pembelajaran menjadi lebih bervariasi, lebih menarik sehingga siswa tidak akan cepat bosan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga siswa dapat memahami lebih dalam tentang materi yang diajarkan, seperti itu Ibu. Untuk pertanyaan kedua itu tadi ditampilkan ada prestasi di SD 3 Jerapah berupa kejuaraan pesta siaga. Ya. Apa keterkaitan Bu Hikmah di dalam pencapaian prestasi tersebut? Keterkaitannya yaitu saya terjun langsung dalam membimbing siswa, melatih untuk persiapan dalam lomba. Kalau misalnya kegiatan rutin itu dilakukan biasanya seminggu sekali itu pada hari Jumat. Kalau kegiatan yang tidak rutin itu biasanya menjelang pada saat mau lomba, seperti itu. Cukup, terima kasih Bu Hikmah. Ya, demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.